Puji Tuhan kerana rahmat-Nya, kerana rahmat-Nya, kerana rahmat-Nya. Shalom dan salam kasih dalam Kristus. Syukur pada Tuhan kita dapat bersama lagi dalam kebaktian kebangunan rohani anjuran pelayan wanita wilayah 1. Hari ini adalah hari kedua kita bersama dalam kebaktian secara dalam talian. Penceramah kita kali ini merupakan seorang istri kepada pastor daerah Matunggung, yaitu Puan NC Viana Asbi. Sebelum kita mendengar renungan, adalah lebih baik kiranya saya pimpin Anda semua dalam doa. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Allah Bapa yang sedang berkuasa dan bertakhta dalam kerajaan syurga yang maha kasih. Tuhan, syukur kami panjatkan kepadamu kerana sekali lagi kami berkesempatan untuk meneruskan acara kebangunan rohani dalam talian ini. Pada saat ini Tuhan, saya secara pribadi mohon supaya Tuhan memberikan kebijaksanaan dan hikmat kepada pembicara kami hari ini, yaitu Puan NC Asbi. Selain itu Tuhan, saya juga mohon supaya para penonton yang mendengar renungan ini, supaya mereka dapat mengambil iktibar daripada renungan ini, seterusnya mengambil renungan ini sebagai satu hikmat yang berguna kepada mereka sementara menunggu kedatangan-Mu yang kedua kali. Tuhan di syurga, pada hari ini juga, pada kali ini juga saya mohon supaya kami semua umat-Mu diberi kekuatan untuk terus bertahan dalam gelombang pandemik COVID-19 yang sedang melanda dunia kini. Tuhan di syurga, akhir sekali kami juga mohon ampun dosa supaya kami layak tunduk di hadapan-Mu sebagai hamba-Mu. Doa ini hanya saya serahkan melalui anak-Mu Yesus Kristus yang sudah menebus dosa kami semua. Amin. Shalom dan bertemu kembali kita dalam online KKR Pelayanan Wanita Wilayah 1 pada malam ini. Terima kasih Puan JB Ugol selaku Ketua Pelayanan Wanita Wilayah 1 karena telah membuat inisiatif untuk membuat KKR secara online ini. Sempena kita menyambut pelayanan wanita yang ke-25. Terima kasih juga kepada tim pelayanan media wilayah 1 yang sudah bertungkus lumus untuk menjayakan KKR online ini agar kita dapat mencapai dan melayani wanita-wanita di wilayah 1. Saya rindu untuk bertemu dan mengadakan aktiviti bersama wanita-wanita di wilayah 1, tetapi disebabkan oleh pandemik yang berlaku sekarang di dunia ini dan negara kita juga turut terlibat dan terjejas, segala aktiviti yang melibatkan perkumpulan secara beramai-ramai terpaksa dibatalkan untuk mengelakkan terjadinya penularan COVID-19 di kalangan kita. Apa kabar wanita-wanita di wilayah 1? Saya berharap agar Anda semua dalam keadaan yang sihat dan baik-baik sahaja.
Pada malam ini, saya akan membicarakan tajuk pelajaran, yaitu Kasih Kurnia Tuhan yang menakjubkan mengajar aku. Kita tahu dalam situasi kita sekarang, banyak kebiasaan kita sebelum ini yang tidak dapat kita lakukan lagi. Rutin harian kita berubah secara 360 derajat. Jika kita ingin melangkah keluar dari rumah kita wajib untuk memakai pelitup muka, mengekalkan jarak 1 meter dari orang di sekeliling kita, dan juga sentiasa memastikan tangan kita bersih dengan mencuci menggunakan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Walaupun pada ketika ini kita sudah boleh merentas daerah, tetapi karena kita berada di zona merah, gereja kita masih ditutup untuk sementara waktu. Seperti yang kita tahu, gereja adalah tempat kita untuk mempelajari firman Tuhan, dan gereja juga adalah tempat untuk kita mengongsikan kasih kurnia Tuhan yang menakjubkan kepada orang ramai di luar sana. Kita tahu kasih karunia itu adalah satu anugerah yang paling berharga bagi orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Kasih karunia itu adalah kasih yang percuma. Kita tidak perlu meminta dari Tuhan karena Ia sememangnya terbuka luas untuk semua orang di luar sana. Kasih karunia juga tidak mengira siapa diri kita secara luaran atau dalaman, karena Ia memang dihaskan buat manusia. Itulah keindahan kasih karunia Tuhan, karena kita tidak perlu melakukan apapun untuk kita layak menerimanya, karena Ia percuma. Kasih karunia itu diberikan Allah dengan rela. Begitu kita dihidupkan kembali di dalam Dia, Allah memberi kita hak istimewa untuk menjalani hidup yang baru dan melayaninya. Apa yang kasih karunia Tuhan ajarkan kepada kita di dalam situasi pandemik kita sekarang ini? Dengan tutupnya gereja, dengan rutin harian yang baru, kehidupan yang dialami berbeza dari sebelum ini. Adakah kita masih dapat merasakan kasih karunia Tuhan itu dalam diri kita masing-masing? Secara pribadi, saya sendiri mengalami kesusahan dan kesempitan disebabkan oleh situasi pandemik yang sedang berlaku ini. Ada masanya saya merasakan masa depan saya kabur dan gelap. Banyak pikiran-pikiran yang berserabut di dalam buah pikiran saya. Dan hampir setiap hari saya bertanya kepada diri saya, bagaimana saya boleh bertahan dalam situasi pandemik ini. Dengan melihat perniagaan saya yang kian hari merosot, kerinduan saya dengan ahli keluarga yang jauh semakin menebal, melihat saudara mara yang kehilangan punca pencarian lagi menambah kerisauan dan kesedihan di dalam hati saya. Tetapi kasih karunia Tuhan tidak pernah gagal untuk terus beserta dan memberikan saya dan juga kamu semangat yang baru dalam menghadapi situasi kehidupan seperti ini. Ini yang saya terapkan dalam diri saya agar saya tidak lupa untuk terus memandang salib Yesus Kristus yang sudah memberikan kasih karunia kepada kita. Yaitu yang pertama, kekal tenang di dalam Yesus Kristus. Matius 11 ayat 29 mengatakan, "Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut
dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Firman Tuhan jelas, apapun keadaan yang kita alami sekarang ini, lembutkan hati dan jiwa kita untuk kekal tenang bersama dengan Tuhan. Yang kedua, tetap percaya dengan Yesus Kristus. Situasi yang kita hadapi sekarang ini adalah satu panggilan Tuhan untuk kita semua untuk terus percaya kepada Dia. Teruskan percaya yang Yesus Kristus sudah menang di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kita juga harus terus percaya bahwa Yesus Kristus juga telah menang melawan virus COVID-19 ini. Kita tahu virus ini hanya sekecil 50 ke 200 nanometers, dan virus kecil ini juga tidak harus jadi penghalang kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, tetap mengasihi. Penderitaan dan kesusahan yang kita alami sekarang bukanlah melibatkan diri kita sendiri sahaja. Lihatlah orang di sekeliling kita. Kita bantu keluarga yang terjejas, kita bantu orang yang memerlukan. Jangan kita paranoid, jangan kita menghakimi kepada mereka yang terkena COVID-19 ini. Jangan kita menuding jari dan mempersalahkan sesiapa saja pesakit COVID-19, dan ingatlah, adalah hukum yang terutama. Matius 22 ayat 37 katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Panggilan Tuhan untuk kita terus mengasihi sesama kita pada masa ini masih sah. Tuhan senang kalau kita menghadapi situasi pandemik ini dengan kasih. Taburkan kasih kita dengan sentiasa berdoa kepada yang memerlukannya pada ketika ini. Saudara dan saudari sekalian, saya pasti banyak lagi kasih karunia Tuhan yang menakjubkan telah mengajar kita dalam saat-saat sukar ini. Pengalaman Anda, kesusahan Anda pada ketika ini akan berlalu. Saya tahu sukar untuk bertahan dalam menghadapi pencobaan sukar ini, tetapi ingatlah, kasih karunia Tuhan itu percuma. Ia anugerah terindah, dan Ia juga menjanjikan tempat kita yang aman dan damai di syurga nanti. Sama-sama kita berdoa untuk kesejahteraan para wanita di wilayah 1, berdoa kepada petugas-petugas barisan hadapan kita. Kita berdoa agar Tuhan tetap melindungi kita, tak kira di mana kita berada. Kita berdoa juga agar pandemik di dunia ini cepat berakhir dan kita boleh bertemu kembali di ruangan gereja untuk bersama-sama melakukan pelayanan dan agar kita dapat mencapai lebih banyak wanita di luar sana. Terima kasih, selamat malam, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas segala berkat yang Engkau telah berikan kepada kami. Terima kasih karena Engkau sentiasa mengajar kami untuk sentiasa bertahan dalam iman kami, walau apapun keadaan atau cabaran hidup yang kami hadapi. Terima kasih juga atas kasih karunia-Mu yang sentiasa cukup untuk menutup segala kegagalan kami. Saya juga ingin berdoa khas buat semua wanita di seluruh wilayah 1, agar mereka semua bukan sahaja akan bertahan dalam iman mereka, malah mereka akan terus bertumbuh dalam iman mereka kepadamu. Berkati mereka satu persatu,
agar mereka akan terus bersinar di mana sahaja mereka berada dan akan memantulkan karakter dan kasih Yesus kepada semua orang. Berkati juga keluarga mereka masing-masing dengan berkat kesehatan dan kecukupan. Terima kasih Tuhan sebab sudah mendengar dan menjawab doa ini. Kami serahkan doa ini dan hidup kami di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Iti ko posisonku Pagkasono iti ko posisonku Tuhan Kasama ko na iti kinabuaku Tu ikaw na Tuhan ipamasiku Tu itino season ku Tuhan papahaba hit kebenaranmu hamisan tada nanununoti ko season ku amo kurung mosti nabarakatan nunoti ko season ku seasonku Sodua aku na siti karata Tuwitino kapo seasonku Manginggaso hingaranu Tuhan Tuwitino seasonku Tuhan papahaba hit kebenaranmu minsan tada nanununoti ko season amo kurung mosti nabarakatan nunoti ko seasonku seasonku Tuhan papahaba hingga benaranmu minsan tada nanununot ko seasonku amo kurung mosi nabarakatan nunoti ko seasonku amo kurung mosi nabarakatan nunoti ko season